Saya akan menjelaskan tentang zaman Hindu-Buddha serta kebudayaannya dan tantangan kebudayaan di masa sekarang. Sebelum peradaban Hindu-Buddha masuk, masyarakat Indonesia berkembang dengan kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Dinamisme adalah mempercayai kekuatan gaib nenek moyang yang dipercayai masih melindungi mereka dari alam sana. Sedangkan animisme adalah mempercayai benda-benda mempunyai kekuatan gaib yang akan menjaga mereka. Setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, perubahan agama kepercayaan yang dianut masyarakat pun berubah. Masuknya Hindu-Buddha melalui 5 teori yang terkenal, yaitu 1. Teori Brahmana. Masuknya Hindu-Buddha melalui golongan pemuka agama, yaitu Brahmana. 2. Teori Vaishya, yaitu masuknya Hindu-Buddha melalui jalur perdagangan, di mana para pedagang dari India masuk ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agamanya. 3. Teori Kesatria. Masuknya agama Hindu-Buddha melalui para tentara kesatria yang singgah ke Indonesia. 4. Teori arus balik, yaitu perputaran masyarakat Indonesia yang belajar di India dan masyarakat India yang belajar di Indonesia. 5. Teori Saudra. Masuknya Hindu-Buddha melalui kaum budak yang diperjualbelikan di Nusantara atau di Indonesia. Setelah masuknya Hindu-Buddha, masyarakat di Nusantara pun berubah. Perubahan pun melalui banyak bidang sosial, budaya, agama, dan lain-lainnya. Saya akan menjelaskan berbagai bidang tersebut. 1. Bidang politik. Hindu-Buddha membawa sistem politik berupa bentuk sebuah negara, yaitu sistem kerajaan. Yang mana sistem kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja. Sistem ini tidak dipakai di Indonesia, akan tetapi sistem ini hampir sama seperti yang dipakai oleh sistem keraton Yogyakarta, yang mana keraton itu dipimpin oleh seorang raja. 2. Sistem sosial masyarakat Indonesia pun berubah. Masuknya Hindu-Buddha membawa sebuah tatanan stratifikasi sosial di Indonesia dengan membagi kelas, yaitu 1. Kelas Brahmana. Kelas ini diisi oleh para pemuka agama, yaitu Brahmana. Kelas kedua yaitu Ksatria. Kelas ini diisi oleh prajurit Ksatria. Ketiga, kelas Vaishya, yaitu para pedagang atau saudagar kaya. Keempat, kelas Saudra, yang berisi para budak, pelayan. Stratifikasi sosial ini tidak bertahan lama sampai dengan Islam masuk ke Nusantara. Masuknya Islam ke Indonesia atau Nusantara merubah tatanan stratifikasi sosial ini, karena agama Islam tidak mengajarkan tentang stratifikasi sosial. Ketiga, bidang sastra dan bahasa. Masuknya Hindu-Buddha membawa sastra dan bahasa. Masuknya sastra, kitab atau buku Hindu-Buddha melalui karya Empu Tantular, yaitu kitab Kakawin Sutasoma, yang di dalamnya terdapat semboyan yang dipakai oleh bangsa Indonesia hingga saat ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.
Sastra dan bahasa tidak hanya kitab, akan tetapi sebuah bahasa seperti kitab Sutasoma dan lain-lain. Pendidikan. Sistem pendidikan yang mana dahulu masyarakat Indonesia tidak mengenal pendidikan atau kurang kenal oleh pendidikan karena mereka masih mempercayai nenek moyang atau benda-benda yang berbau mistis. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, adanya sebuah sekolah asrama, yaitu sekolah yang berfokus pada keagamaan. Masuknya Hindu-Buddha, munculnya sekolah asrama ini mengajarkan atau menekankan pada ajaran agama Hindu-Buddha. Sekolah asrama ini masih eksistensi hingga sekarang, akan tetapi sekolah asrama berganti dengan pondok pesantren. Setelah masuk ke Islam, sekolah asrama berganti dengan pondok pesantren atau sekolah asrama Hindu-Buddha sendiri, dan pondok pesantren pun hampir sama dengan asrama Hindu-Buddha. Yang mana pondok pesantren ini menekankan kuatkan pada ajaran agama Islam. 5. Tradisi. Sebuah tradisi masyarakat Indonesia sebelum kenal Hindu-Buddha masih mempercayai akan leluhur mereka, nenek moyang mereka, beserta benda-benda keramat yang mereka anggap mampu melindungi mereka. Tradisi yang hingga saat ini masih berjalan atau masih digunakan oleh masyarakat yaitu Ngaben dan Hari Raya Waisyah. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah yang sudah meninggal.